have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Izai Murad dari PGSD 4 Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kemuhammadiyahan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Mari kita simak. Pertama, memahami gerakan pembaharuan dalam Islam. Kemajuan dan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Sejarah peradaban Islam dalam berbagai bidang. Pada dasarnya, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, yaitu jatuhnya Baghdad sampai penghujung abad ke-17 Masehi, dan yang ketiga periode modern. Periode klasik dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase integrasi dan kemajuan. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di bagian barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Sejumlah ulama besar juga bermunculan di fase ini, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hamdal dalam bidang fikih. Ada juga Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil ibn Atta, Abu Huzail, Al-Nasam, dan Al-Jubai dalam bidang teknologi. Fase kedua yaitu ada fase disintegrasi. Pada fase disintegrasi ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada 1258. Selain itu, jika sebelumnya secara politik daerah-daerah Islam tunduk pada kekhalifahan pusat, kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintahan otonom di berbagai kawasan. 2. Periode pertengahan dibagi menjadi 2 fase. Ada fase pertama yaitu fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Fase yang kedua adalah 3 kerajaan besar pada masa 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksud ini kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangatlah kurang di masa ini. Hasilnya umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Kekuatan militer dan politik menurun. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diserang raja-raja India. Kerajaan Utsmani dipukul di Eropa, sementara Mesir dikalahkan oleh Perancis atau Napoleon Bonaparte. Tentara muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa. Yang ketiga ada periode modern. Periode modern itu 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi 2 periode, yaitu kebangkitan awal pada tahun 1800 sampai 1967 dan kebangkitan yang kedua itu 1967 sampai saat ini. Pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, dan budaya. Pada kebangkitan kedua ini, kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 dalam Islam menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaruan Islam di era kontemporer. Selanjutnya ada sebab-sebab kemunduran Islam. Peradaban Islam di dunia mengalami kemunduran pada masa klasik atau pertengahan, yakni sekitar 1250 hingga 1500 Masehi. Penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan merupakan awal mula kemunduran peradaban Islam. Pada abad yang sama, peradaban Islam di Eropa juga mengalami kemunduran. Penyebab utamanya ialah invasi Kristen di Eropa, tepatnya di Spanyol. Yang selanjutnya ada faktor-faktor penyebab mundurnya peradaban Islam, antara lain ada tidak adanya ideologi pemersatu, 2. Permasalahan ekonomi, 3. Sistem peralihan kekuasaan tidak jelas, 4.
adanya perang salib yang terjadi sekitar 1906 hingga 1270 dan serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300-an. Yang kelima, faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Yang keenam, ada perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran. Di sini ada tokoh-tokoh pembaruan di dunia Islam. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidaklah berpihak hanya pada satu pendapat saja. Bagi Ibnu Taimiyah, tidak seorang pun memiliki kedudukan, kecuali baginya bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan As-Sor. Ibnu Taimiyah tumbuh pada dirinya lewat mazhab Hambali, akan tetapi Ibnu Taimiyah dapat mengontrol diri sendiri, sehingga Ibnu Taimiyah pun mempelajari dan memperdalam mazhab-mazhab secara keseluruhan, kemudian menghubungkan semua dalam satu sumber. Yang kedua ada Ibnu Abdul Wahhab. Ia adalah seorang ahli teologi agama Islam dan seorang tokoh pemimpin gerakan agama yang pernah menjabat sebagai mufti Daulah Suaidiyah. Para pendukung pergerakan ini sering disebut Wahabi, namun mereka lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai Salafis atau Muwahhidun, yang berarti satu Tuhan. Tokoh yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani. Ia adalah tokoh terkemuka yang menjadi sentral figur umat Islam pada abad 21. Keluarganya adalah keturunan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang selanjutnya silsilahnya bertemu dengan keturunan ahli sunnah yang termasyhur, yaitu Ali At-Tirmizi. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh dalam melawan penjajah, antara lain membangun kembali jiwa Islam yang terkandung dalam ajaran Al-Quran. Yang kedua, menghilangkan sifat kesukaan atau golongan. Lalu materi yang selanjutnya yaitu materi tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Muhammadiyah berdiri pada saat dunia Islam mengalami kekuasaan Imperium Turki Utsmani yang memudar. Wahabi mulai berkuasa di semenanjung Arab, kolonialisme mengancam Hindia Belanda, umat Islam pendidikannya menjadi rendah, miskin, dan penyakitan. Pada saat kondisi seperti itu, muncullah priai Jawa dan pedagang kauman yang menyadari posisi sosial pemeluk Islam sebagai bagian dari ibadah dan amal soleh. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu seperti yang digambarkan di atas, Ahmad Dahlan muncul sebagai seorang yang peduli terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat pribumi secara umum atau masyarakat muslim secara khusus. Ahmad Dahlan lahir dari kampung Kauman, Yogyakarta tahun 1868 dengan nama kecilnya Muhammad Darwis. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, adalah imam dan khatib Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Dengan pola pemikiran yang cemerlang, Ahmad Dahlan ini mulai membentuk sebuah organisasi yang bermula dari pendirian sekolah yang perlu adanya sebuah organisasi untuk mengelola sekolah tersebut. Di samping kondisi mikro pada saat itu yang telah menimbul kesadaran arti penting sebuah organisasi modern, sehingga sekolah yang didirikan dapat terus berlangsung. Setelah mengalami pertemuan dan pembicaraan yang sangat panjang, maka dirumuskan sebuah anggaran dasar organisasi yang dirumuskan dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu, yang dibentuk dan diberi nama Muhammadiyah, nama yang berhubungan dengan Nabi terakhir Muhammad SAW. Atas itulah diharapkan anggota Muhammadiyah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat sesuai dengan pribadi Nabi Muhammad SAW, dan Muhammadiyah menjadi organisasi akhir zaman. Berikut faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Apabila ditinjau dari faktor penyebabnya yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, maka dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor subjektif. Faktor subjektif sangat kuat, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu untuk mendorongnya berdirinya Muhammadiyah. Hasil dari pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran, baik dalam hal gemar membaca maupun menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isi Al-Quran. Ia melakukan penelaahan terhadap ayat Al-Quran dengan teliti dan melihat sebab turunnya ayat Ashabul Al-Nurun. Yang kedua ada faktor objektif. Beberapa faktor objektif melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah yang sebagian dikelompokkan dalam faktor internal, yaitu faktor-faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia, dan sebagian dimasukkan dalam faktor-faktor eksternal, yaitu faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Indonesia. Adapun faktor-faktor objektif yang bersifat internal, yaitu yang pertama, ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Yang kedua, lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generalisasi yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di atas bumi. Sedangkan faktor objektif bersifat eksternal adalah semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Yang kedua, penetrasi
penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda ke Indonesia. Yang ketiga, pengaruh dari gerakan pembaruan di dunia Islam. Selain dua faktor tersebut, ditemukan 4 teori yang dikemukakan oleh Alwi Shihab mengenai latar belakang lahirnya Muhammadiyah yang menguatkan dua faktor tersebut, yaitu pertama, faktor gagasan pembaruan Islam di Timur Tengah. Menurut teori ini, selama paruh akhir abad ke-19, gagasan pembaruan Islam yang tengah berkembang di beberapa Timur Tengah mulai diperkenankan di Indonesia, baik secara langsung oleh para jamaah haji yang menyampaikan kepada mereka secara lisan maupun secara tidak langsung melalui berbagai penerbitan buku dan jurnal yang tersebar di kalangan kaum muslim santri di Indonesia. Yang kedua, teori faktor pembaruan. Muhammad Abduh dan Jamal al-Din al-Afghani tumbuh di Timur Tengah pada abad akhir ke-19, merupakan kelanjutan logis gerakan awal pembaruan Wahabiyah. Dari dua tokoh pembaruan tersebut, sebagian kalangan meyakini bahwa gagasan pembaruan Muhammad Abduh lebih besar dan bertahan lebih lama pengaruhnya terhadap lahir dan berkembangnya Muhammadiyah. Yang ketiga, teori faktor pertentangan internal dalam masyarakat Jawa. Dalam teori ini dikemukakan kelahiran Muhammadiyah tidak lebih dari suatu akibat adanya proses pertentangan yang panjang dan berlangsung perlahan antara dua kelompok besar dalam masyarakat Jawa, yakni kaum priai di satu pihak dan kaum santri di pihak lain. Kaum priai adalah kelompok muslim yang angkat tingkat keislamannya, sedangkan kaum santri adalah kelompok muslim yang sangat taat dan tinggi komitmen dalam keislaman. Keempat, teori faktor penetrasi Kristen. Selain faktor tersebut, Salih Salam, seorang yang banyak menulis tentang Muhammadiyah, menyebut adanya dua faktor yang mendorong lahirnya Muhammadiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang internal yaitu kehidupan beragama tidak sesuai dengan Al-Quran hadis karena merajalelanya perbuatan syirik, bid'ah, dan khurafat yang menyebab Islam menjadi beku, keadaan bangsa Indonesia serta umat Islam yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kolot-kolotan, dan kemunduran, tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah, dan tidak adanya organisasi Islam yang kuat. Lembaga pendidikan Islam tak dapat memenuhi fungsi dengan baik dan sistem pesantren yang sudah kuno. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu adanya kolonialisme Belanda di Indonesia, kegiatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan Katolik di Indonesia, sikap sebagian kaum intelektual Indonesia yang memandang Islam sebagai agama yang telah ketinggalan zaman. Adanya rencana politik kristenisasi dari pemerintahan Belanda demi kepentingan politik kolonial. Falsafah hidup dan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mengenal sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tahun 1868 Masehi dengan nama Muhammad Darwis. Anak dari seorang Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, khatib di Masjid Sultan kata itu. Ibunya adalah Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim, penghulu besar di Yogyakarta. Muhammad Darwis adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Melihat garis keturunan Muhammad Darwis, rata-rata adalah seorang kiai, di mana di sana juga terdapat nama Maulana Malik Ibrahim. Dapat dikatakan bahwa Darwis lahir dalam satu lingkungan keislaman yang kokoh. Mengingat peranan Maulana Malik Ibrahim sebagai salah satu wali songo sangat besar dalam islamisasi di Pulau Jawa. Muhammad Darwis lahir dan dibesarkan di daerah Yogyakarta yang terkenal dengan nama Kampung Kauman. Saat masih kecil, beliau diasuh oleh ayahnya sendiri yang bernama Kiai Haji Abu Bakar. Muhammad Darwis memang seorang yang cerdas pemikirannya karena dapat mempengaruhi teman-teman sepermainannya dan dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi di antara mereka. Ketika masa dewasa, Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Di Mekah beliau tidak hanya menunaikan ibadah haji saja, tetapi juga memperluas pengetahuannya dengan berguru kepada para ulama Indonesia yang sudah bermukim di sana. Sepulang dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajar dan berjuang di tanah kelahirannya. Setelah beberapa tahun beliau mengajar dan berjuang, karena merasa pengetahuan yang dikuasainya belum cukup, maka pada tahun 1903 beliau kembali ke Mekah bersama putranya yang baru berumur 6 tahun, Muhammad Siraj, untuk menuntut ilmu dan melaksanakan haji untuk kedua kalinya. Selain belajar kepada guru spesial, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga membaca kitab-kitab berjiwa tamadun dari luar negeri. Kitab-kitab inilah yang kemudian hari menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan kemerdekaan Islam di Indonesia. Dalam perjalanan hidup Ahmad Dahlan pernah juga menjadi guru agama di sekolah-sekolah Quick School Yogyakarta dan berbagai sekolah lainnya sebelum ia aktif dalam gerakan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan pernah memasuki Budi Utomo tahun 1909 dengan maksud memberikan pelajaran agama kepada para anggotanya. Keikutsertaannya dalam berbagai organisasi sebagaimana disebutkan di atas, perjumpaannya dengan berbagai tokoh memberikan pengaruh yang semakin kuat bagi Ahmad Dahlan dalam merealisasikan cita-cita pembaruannya. Sampai akhirnya beliau mendirikan organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta.
B. Tujuan falsafah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketujuh falsafah ini diambil dari cara hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menjalani kehidupannya. Kemudian 7 falsafah ini ditulis ulang oleh murid beliau yang bernama Kiai Haji Rod Hajid. Adalah 7 falsafah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai berikut. 1. Manusia hidup di dunia hanya sekali. Sesudah mati akan mendapat kebahagiaan atau kesengsaraan. Maksudnya manusia semuanya mati, kecuali para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Dan ulama-ulama itu dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal. Mereka yang beramal pun semuanya dalam kekhawatiran, kecuali mereka yang ikhlas dan bersih. Kedua, kebanyakan di antara manusia selalu berwatak sombong dan takabur, hanya mementingkan kepentingan sendiri. Ketiga, manusia itu kalau mengerjakan pekerjaan apapun sekali 2 kali dan berulang-ulang, maka kemudian menjadi bisa. Kalau sudah menjadi kebiasaan yang dicintai itu sukar untuk dirubah, sudah menjadi tabiat. Keempat, manusia perlu digolongkan menjadi satu dalam kebenaran. Harus bersama-sama menggunakan akal dan pikirannya untuk memikirkan bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan manusia hidup di dunia. Manusia harus mempergunakan pikiran untuk mengoreksi soal etikat dan kepercayaannya, tujuan hidup dan tingkah lakunya mencari kebenaran sejati. Yang kelima, setelah manusia mendengar pelajaran-pelajaran fatwa yang bermacam-macam, membaca beberapa buku, dan setelah memperbincangkan, membanding-bandingkan kesana kemari, barulah mereka itu dapat memperoleh keputusan, memperoleh barang yang benar yang sesungguh-sungguhnya, dengan akal pikiran sendiri dapat mengetahui dan menetapkan inilah perbuatan yang benar. Yang keenam, kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Yang ketujuh, dari penjelasan di atas dapat terbagi menjadi 2 bagian. 1. Belajar ilmu pengetahuan atau teori. Yang kedua, belajar amal atau mengerjakan atau mempraktekkan. C. Kelompok ayat kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu ada 1. Membersihkan diri sendiri, Al-Jatsiyah ayat 23. Yang kedua, menggempur hawa nafsu mencintai harta benda, Al-Fajr ayat 17-23. Yang ketiga, orang yang mendustakan agama, Al-Maun ayat 1-7. Yang keempat, apakah arti agama itu, Surat Al-Rum ayat 30. Yang kelima, Islam dan sosialisme, Al-Taubah ayat 34. Yang keenam, menggunakan waktu untuk ibadah, Surat Al-Asr ayat 1-3. Yang ketujuh, iman atau kepercayaan, Al-Ankabut ayat 1-3. 8. Amal soleh, Al-Kahfi ayat 110 dan Al-Zumar ayat 2. 9. Saling memberi wasiat dalam kebenaran, Tawassof bi al-haq, Surat Yunus ayat 108. Yang ke-10, Watawassoh bil as-sabari, Surat Al-Asr ayat 3. Yang ke-11, Jihad, Al-Imran ayat 142. Yang ke-12, wa'ana minal muslimin, Al-An'am ayat 162-163. Yang ke-13, Al-Biru, Al-Imran ayat 92. Yang ke-14, hari kiamat, Surat Al-Qari'ah ayat 6-11. Yang ke-15, bersatu padu dalam satu barisan, Surat As-Saff ayat 2-3. Yang ke-16, menjaga diri, Al-Tarim ayat 6-17. Apakah belum datang waktunya, Surat Al-Hadid ayat 16. Selanjutnya ada mukadimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Sejarah perumusan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo 1443 sampai 1953 dimulai upaya untuk menyusun mukadimah ADART Muhammadiyah. Mukadimah anggaran dasar ini disahkan pada tahun 1951 dan memuat 7 pokok pikiran. Latar belakang perumusan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. 1. Belum ada kepastian rumusan tentang cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah. 2. Pemahaman dan praktek keagamaan. 3. Kondisi ruhani, yaitu 7 pokok pikiran mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. 1. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah. 2. Hidup manusia itu bermasyarakat. 3. Hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan akhirat. 4. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Yang 5. Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Yang 6. Perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Yang 7. Pokok-pokok pikiran yang diterangkan di muka bertujuan untuk terwujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai oleh Allah SWT, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Intisari dari mukadimah ADART Muhammadiyah adalah bertuhan kepada Allah, beragama kepada Islam, dan bernabi kepada Muhammad Rasulullah SAW.
Anggaran Dasar Muhammadiyah memuat peraturan atau kebijakan layaknya Undang-Undang Dasar hukum suatu organisasi. Nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas dan asas, nama organisasi, maksud dan tujuan, usaha dan keanggotaan, kepemimpinan unsur pembantu pemimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan dan keuangan, serta laporan. Terdiri atas 16 bab dan 42 pasal. Sedangkan anggaran rumah tangga Muhammadiyah memuat penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan yang ada di dalam anggaran dasar dan dapat diubah atau disesuaikan, terdiri atas 38 pasal. Beberapa organisasi otonom dalam Muhammadiyah yakni Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Kapak Suci Putri Muhammadiyah, dan Materi berikutnya mengenai memahami kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah di satu pihak istiqomah dalam prinsip tetapi juga bersifat terbuka, adil, mengindahkan aturan dan mengambil banyak jalan tengah. Secara substansi atau isi, sifat-sifat Muhammadiyah sebagaimana terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah sudah melekat dalam gerakan Islam ini sejak didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kemudian Kiai Fakih Utsman hanyalah mengidharkan dan mengangkatnya dalam bersikap dan bertindak 10 sifat yang menjadi ciri kepribadian Muhammadiyah tersebut. Ialah sebagai berikut. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, amal ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang keenam, ada amal ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingan. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah. Dan yang ke-10, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Yang selanjutnya ada dasar amal usaha Muhammadiyah. Dasar amal usaha Muhammadiyah yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usaha atas prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar, yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mendekatkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada manusia, ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Yang selanjutnya ada pedoman amal usaha Muhammadiyah. Pedoman amal usaha ini yaitu untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridai oleh Allah SWT. Selanjutnya ada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup diputuskan oleh Tanwir Muhammadiyah 1969 di Ponorogo sebagai kelanjutan amanat Muktamar 1968 di Yogyakarta. Matan ini disempurnakan oleh PP Muhammadiyah tahun 1970. Muktamar ke-37 di Yogyakarta bertema Tajdid Muhammadiyah yang melakukan koreksi organisasi dan re-tajdid bidang ideologi atau keyakinan dan cita-cita hidup, hitah perjuangan, gerak dan amal usaha organisasi dan sasaran atau tajdid. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil, makmur yang diridhoi Allah SWT untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. 2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umatnya sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan ukhrawi.
Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk pelaksananya ajaran-ajaran Islam atau pemikiran dan gerakan Muhammadiyah yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhai oleh Allah. Baldatun Thayyibatun Rabbun Ghafur. Keputusan Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. Islam dan keyakinan Muhammadiyah. Muhammadiyah meletakkan Islam sebagai ajaran dari Allah yang selalu satu, juga bersifat menyejarah dengan dibawa dan didakwahnya oleh para nabi dan Rasulullah dalam perjalanan sejarah umat manusia, sehingga kehadiran agama samawi ini memang untuk rahmatul lil alami, itulah agama langit untuk kehidupan manusia. Gerakan pemikiran Muhammadiyah dan Tajdid abad kedua. Muhammadiyah berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan. Gerakan pencerahan merupakan praktis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memperbudayakan, dan memajukan kehidupan. Tujuan gerakan ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem kemanusiaan seperti kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan materi tentang kemuhammadiyahan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.